Di tahun 2020, dunia sedang menghadapi era pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. COVID-19 sendiri merupakan virus yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019 dan menyebar hampir ke seluruh belahan dunia, termasuk Korea Selatan dan Indonesia. Di Korea Selatan, kasus COVID-19 pertama kali menyebar luas di wilayah kota Daegu, tepatnya di gereja Shincheonji, Yesus pada 9 Februari dan pada 16 Februari 2020. Pemerintah Korea Selatan dinilai cepat dan tanggap dalam menangani persebaran kasus COVID-19 di negaranya. Dengan membentuk gugus tugas yang dipimpin langsung oleh Perdana Menteri dan melibatkan seluruh pemerintah daerah dan juga provinsi. Korea Selatan juga menetapkan 4 strategi terkait pendekatan yang diterapkan untuk menangkal virus corona. Upaya pertama yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan adalah pengetesan yang agresif, yang menjadi inti dari upaya Korea Selatan dengan melakukan tes hingga 20.000 kasus per hari, dan pada akhir Maret, Korea Selatan telah melakukan 466.000 tes dengan menggunakan PCR dengan sampel yang diambil secara swab. Pengetesan juga dilakukan secara drive-thru untuk menghindari adanya kontak langsung. Yang kedua adalah dengan melakukan pelacakan riwayat perjalanan melalui rekaman CCTV dan juga aplikasi GPS. Informasi tersebut kemudian dibuka ke publik lewat pengumuman via pesan singkat, aplikasi, dan secara online, agar orang yang berkontak bisa menjalani pengetesan secara langsung. Yang ketiga, dengan melakukan perawatan pasien secara intensif seawal mungkin. Pasien dibagi tergantung gejalanya, ringan, menengah, dan sangat parah. Upaya yang keempat dengan melakukan social distancing. Upaya yang dilakukan pemerintah Korea Selatan berhasil menekan angka pertumbuhan kasus baru COVID-19 di negara. Hingga pada 6 Mei 2020 tidak terdapat penambahan kasus sama sekali atau 0 kasus. Sama halnya dengan Korea Selatan, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak virus COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020 saat 2 WNI yang berdomisili di kota Depok diketahui mengidap COVID-19 setelah memiliki riwayat interaksi dengan warga negara Jepang yang diketahui lebih dulu terpapar virus tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan PCR melalui rapid test yang diprioritaskan kepada ODP dan PDP, dan juga dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai belum efektif dalam penanganan persebaran virus COVID-19. Dapat dilihat dari data statistik, saat ini angka kasus positif di Indonesia belum menunjukkan penurunan. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh negara untuk dapat menangani virus tersebut, salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara lain yang dinilai efektif dalam menangani persebaran virus COVID-19. Seperti sama halnya dengan Indonesia dan juga Korea Selatan. Kerjasama yang dilakukan secara bilateral tersebut merupakan salah satu upaya dari kedua negara untuk memerangi persebaran kasus virus COVID-19. Korea Selatan mengirimkan bantuan kepada Indonesia berupa alat-alat kesehatan seperti alat tes PCR, APD, dan juga disinfektan sprayer. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Duta Besar Korea Selatan, Kim Chang-bom, kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Kebijakan Korea Selatan dalam memilih Indonesia sebagai prioritas untuk melakukan kerjasama dan juga memberikan bantuan guna upaya menangani kasus persebaran virus COVID-19 di Indonesia didasari karena adanya hubungan baik antar kedua negara. Bahkan Korea Selatan menganggap Indonesia sebagai mitra strategis bagi Korea Selatan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga militer. Begitu juga sebaliknya, kedua negara juga telah menyepakati untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan vaksin virus COVID-19 yang dilakukan oleh 2 perusahaan besar di kedua negara, yakni Genesign dari Korea
Korea Selatan dan juga PT Kalbe Pharma dari Indonesia. Kalbe dan Genesign sepakat untuk melakukan uji klinis terhadap GX19 di Indonesia yang mulai dilakukan pada Juni 2020.